Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Arina Rahmi selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi yang kami hormati, dan kepada teman-teman yang menyaksikan presentasi kami pada sore hari ini melalui record Zoom di via YouTube. Baiklah, pada Zoom yang kami record dari kelompok 5 ini akan mempersembahkan presentasi mengenai case study of direct and indirect interest theory of Nestle, yang dimana beranggotakan saya sendiri Vanesha Maharani, ada Miftahul Khairati, Loli Sagita, Razita Ramadhani, Nadira Erpendi, dan M. Afdal. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kami akan memulai presentasi pada sore hari ini mengenai yang pertama, itu ada direct stakeholder atau pemangku kepentingan langsung yang akan dijelaskan oleh Razita. Kepada Razita, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai yang pertanyaan pertama, yaitu how will this proposal affect Nestle stockholder, yakni bagaimana usulan ini akan mempengaruhi pemegang saham Nestle. Usulan peningkatan pemumpaan diskus oleh Nestle dapat memiliki beberapa dampak pada pemegang saham. Yang pertama itu ada keuntungan finansial. Jika usulan ini disetujui, maka Nestle dapat memompa lebih banyak air serta meningkatkan produksi dan penjualan air kemasan mereka, dan berakibatkan meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan, sehingga memberikan keuntungan finansial bagi pemegang saham. Yang kedua itu ada reputasi dan risiko hukum. Namun, kontroversi seputar usulan ini dapat merusak reputasi Nestle. Kritik dari berbagai kelompok, lingkungan, dan masyarakat dapat mempengaruhi citra perusahaan, sehingga berdampak negatif pada harga saham. Selain itu, jika ada tindakan hukum yang diambil terhadap Nestle, ini dapat menambah biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya nomor 2, how will this proposal affect customer and society, yakni bagaimana usulan ini akan mempengaruhi pelanggan dan masyarakat. Yang pertama itu ada ketersediaan produk. Jika usulan ini disetujui, maka pelanggan mungkin akan melihat peningkatan ketersediaan produk air kemasan Nestle di pasar. Ini bisa berarti lebih banyak pilihan bagi konsumen yang mencari produk air kemasan. Yang kedua itu adalah dampak lingkungan. Yakni masyarakat, terutama yang tinggal di Evart, Michigan, mungkin menghadapi dampak lingkungan yang signifikan. Peningkatan pemumpaan air dapat mengurangi air ke sungai dan lahan yang basah, sehingga merusak ekosistem lokal. Yang ketiga itu ada kepercayaan publik, yakni kepercayaan masyarakat kepada Nestle menurun karena tidak peduli terhadap lingkungan dari berbagai operasinya. Yang keempat itu ada ekonomi lokal, yakni di sisi lain, Nestle dapat menciptakan lapangan kerja bagi di daerah tersebut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Razita. Selanjutnya masih seputar direct stakeholder mengenai soal ketiga yang akan dijelaskan oleh M. Afdol. Kepada M. Afdol, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu how will this proposal affect Nestle employees. Itu bagaimana sih usulan akan mengaruhi karyawan Nestle. Yang pertama itu adalah karyawan adalah bagian yang sangat penting dari pemangku kepentingan internal perusahaan. Jika Nestle menerapkan kebijakan yang etis dan inklusif, seperti contohnya itu menciptakan kondisi kerja yang adil, menghargai keberagaman, dan melibatkan karyawan dalam dialog internal. Dan hal ini juga pihak Nestle berkontribusi pada peningkatan semangat kerja, produktivitas, dan loyalitas. Dalam waktu jangka panjang, uh, lingkungan kerja yang sehat dan menghormati nilai kemanusiaan akan memperkuat budaya organisasi. Oleh karena itu, karyawan yang akan merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan yang dikenal karena praktik bisnis etis dan humanis. Oleh karena itu, kebijakan oleh Nestle ini juga akan mendongkrak citra perusahaan sebagai tempat kerja yang diminati di kalangan calon karyawan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Afdol. Selanjutnya kita masuk mengenai
pembahasan soal indirect stakeholder atau pemangku kepentingan tidak langsung, yang dimana soal keempat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang keempat itu ada how will this proposal affect public interest group, atau bagaimana usulan ini akan mempengaruhi kelompok kepentingan publik. Nah, kelompok kepentingan publik termasuk LSM merupakan aktivitas lingkungan dan media-media pemegang peranan penting dalam membentuk opini masyarakat dan mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial. Nah, dalam konteks Nestle ini, banyak kelompok ini yang telah menyoroti isu eksploitasi sumber daya dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Usulan untuk meningkatkan keterlibatan dengan kelompok-kelompok ini, seperti melalui dialog terbuka, pelaporan keberlanjutan, dan pelaporan keberlanjutan yang transparan, serta komitmen pada prinsip ESG atau yang dikenal dengan environmental, social, dan governance, yang akan memperkuat hubungan dengan pihak eksternal dan mengurangi tekanan sosial. Nah, ini juga akan menciptakan iklim bisnis yang lebih detail dan stabil dengan mengurangi potensi konflik atau boikot dari publik sendiri. Nah, selanjutnya mengenai soal kelima, yang akan dijelaskan oleh Dira. Kepada Dira, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 5, how will this proposal affect Native American? Yang mana bagaimana usulan ini akan mempengaruhi produk asli Amerika. Dalam konteks Nestle, isu akses dan pengelolaan sumber daya alam, terutama air, sangat berkaitan dengan hak-hak komunitas adat. Jika perusahaan tidak melibatkan atau menghormati hak-hak penduduk asli Amerika dalam pengelolaan sumber daya air, hal tersebut dapat memicu konflik sosial dan tudingan eksploitasi. Usulan yang menekankan keterlibatan komunitas adat dalam pengambilan keputusan, konsultasi publik, serta pengakuan atas hak atas tanah dan air mereka akan menciptakan hubungan yang lebih adil dan berkelanjutan. Penduduk asli akan merasa dihargai, dilindungi, dan dilibatkan secara setara sebagai pemilik sah dari sumber daya yang digunakan perusahaan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dira. Selanjutnya mengenai soal terakhir yang ke-6 yang akan dijelaskan oleh Loli. Kepada Loli, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu how will this proposal affect the effort community, yaitu bagaimana usulan ini akan mempengaruhi komunitas effort. Effort Michigan merupakan salah satu wilayah yang terpengaruh langsung oleh aktivitas pengambilan air Nestle. Komunitas ini telah mengungkapkan keprihatinan mengenai penurunan kualitas dan kuantitas air tanah akibat aktivitas perusahaan. Usulan untuk memperkuat tanggung jawab lingkungan dan melibatkan komunitas dalam pengawasan serta pengambilan keputusan dapat membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat. Selain itu, dengan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan lokal seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, Nestle berpotensi menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan masyarakat effort. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Loli. Sebelum menutup presentasi pada sore hari ini, kami telah membuat kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Atta. Kepada Atta, waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, seperti yang dijelaskan materi kelompok 5, dapat kita simpulkan bahwa usulan peningkatan pengumpahan air oleh Nestle memberikan dampak yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan. Pemegang saham yang berpotensi memperoleh keuntungan finansial, namun di sisi lain, perusahaan menghadapi risiko reputasi dan hukum akibat dampak lingkungan. Konsumen mungkin diuntungkan dengan peningkatan ketersediaan produk, tetapi masyarakat sekitar, terutama di e-farm, dapat berdampak secara ekologis bagi karyawan. Penerapan kebijakan yang etis akan meningkatkan loyalitas dan produktivitas kerja. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Atta. Nah, dengan dibacakan kesimpulan tadi, maka berakhirlah presentasi kami pada sore hari ini dalam pemenuhan tugas mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi.
Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.